ibadah online kami Kebaktian Bahasa Indonesia Gereja Immanuel Assembly of God. Senang sekali kalau kita masih bisa bersama-sama di dalam ibadah online kita. Dan kami juga mengundang saudara sekalian untuk ikut ibadah langsung di gereja kami di 165 Upper East Coast Road. Atau saudara bisa menghubungi di nomor telepon 6445 5566. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita, merendahkan diri untuk memasuki ibadah kita, menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum itu kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Untuk minggu depan diingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Untuk itu saudara dipersilahkan untuk menyiapkan roti dan anggur. Stay safe, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau
tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan memberkati. Selamat siang saudara, dan senang sekali kalau kita boleh jumpa lagi di ibadah online. Dan saat ini saya mau membawa renungan firman Tuhan tentang berharap pada mujizat Tuhan, yang di mana kita boleh baca di kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang saya percaya bahawa saudara pasti tahu ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan biarlah saat ini kita akan berdoa dulu mendengar firman Tuhan. Bapa, saat ini kami mengucapkan terima kasih bahawa hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini akan kuat hati kami, Tuhan. Biarlah kami akan tetap percaya bahawa Kau akan melakukan mujizat dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah di fasa yang kelima ayat 1 sampai 11, dan ayat-ayat di sini dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengkerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simeon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simeon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebakahlah jalamu untuk menangkap ikan." Simeon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebahkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sudah dalam firman Tuhan hari ini kita boleh belajar, dan kami akan melihat bahawa firman Tuhan ini akan mengajar kita untuk percaya dan taat kepada firman Tuhan. Dan lagipun kami tahu bahawa biarlah kami akan melihat dan kami bertambah percaya bahawa kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita dan keluarga kita pada waktu kita taat kepada Yesus. Dan tiga objektif di sini kita akan melihat bahawa firman Tuhan ini akan menolong kita. Ya, dengar apa Yesus berbicara kepada kita. Kita harus belajar untuk taat apa Yesus berbicara kepada kita, dan mengajar kita untuk percaya dalam bimbingan Tuhan. Kami percaya bahawa selama kita dengar firman Tuhan, kami mau taat kepada Dia, dan kami mau lihat bagaimana Tuhan membimbing kehidupan kita. Dan kita juga ada berdoa bahawa kita memperoleh ketaatan dan peka pada firman Tuhan. Yang
di latar belakang kita baca di sini bahawa di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, kita lihat bahawa saat ini bahawa Simeon begitu frustasi, lelah dan capek, dan sepanjang malam dia tidak dapat sesuatu hasil mendapat ikan. Dan kita tahu bahawa di sini kita baca di kitab Injil Lukas, kita lihat bahawa apa yang Petrus waktu dia pulang dari nelayan untuk memancing, menangkap ikan, dan dia sudah rasa lelah, tidak dapat sesuatu hasil. Dan dia mulai pagi itu dia mulai membasuh jalannya. Dan kita lihat di sebuah suatu mujizat di mana Yesus datang untuk mendekati dia. Dan Petrus hilang harapan, dia kecewa. Dan saudara, pada saat itu bahwa apa yang Petrus dengar Yesus berbicara kepada dia untuk berangkat dan bertolak perahu itu supaya dia boleh lihat mujizat Tuhan. Dan kita tahu bahawa di saat itu bahawa akhirnya Simeon setuju dan Simeon dengar apa yang Yesus katakan. Dan pada hari ini, saudara, kita lihat sini. Dan Yesus sedang bekerja dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan Yesus melihat pengumuman nelayan-nelayan itu, seperti Simeon dan teman-temannya. Dan sepanjang malam dia tidak dapat sesuatu hasil, dan Yesus melihat kecapeannya, kecewaannya dan frustasinya. Dan Yesus mengerti keadaan mereka. Dan hari ini, apa yang kita rasa lelah, capek, frustasi, Yesus mengerti. Yesus lihat segala kala kehidupan kita. Saudara, kami tahu bahawa hari ini Yesus sedang mengejar kehidupan kita. Dan Yesus sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita lihat bahawa Yesus sedang bekerja dalam kehidupan kita, kita akan mengalami suatu pengalaman yang kita lagi menjalani, dan kita akan mengalami sesuatu yang apa yang mujizat Tuhan akan lakukan kehidupan kita, dan kita akan melihat sesuatu yang pembaruan. Dan kita lihat bahawa pada waktu kita izin Yesus bekerja dalam kehidupan kita, kita akan menghargai apa yang Yesus lakukan. Dan kita juga akan melihat maksud atau tujuan di mana kehidupan kita itu punya suatu purpose. Dan kita akan belajar untuk percaya kepada Tuhan lebih dalam lagi. Dan sudah kita akan melihat di sini bahawa apa yang kita akan belajar, Yesus tahu semua segala keadaan hati kita dan maksud kita atau tujuan kita, atau rencana kita. Dan saat ini kita akan melihat nombor satu. Nombor satu, kita akan lihat bahawa mari kita undang Yesus untuk mencapai sepenuhnya ke dalam hidup kita. Kita harus izin Yesus masuk dalam kehidupan kita. Di mana kita lihat di ayat 1 sampai yang ketiga yang kita sudah baca. Dan kita lihat bahawa pada waktu Yesus melihat murid-muridnya, Simeon lagi membasuh jalannya, dan Yesus hanya datang menaiki perahunya. Dan kita lihat di sini bahwa Yesus melihat dua perahu di situ. Dan Yesus memakai salah satu perahu itu, perahunya Simeon, supaya dia bisa duduk di atas perahu itu dan dia bisa mulai berbicara, mengajar banyak orang. Dan saat itu banyak orang dengar apa Yesus berbicara. Dan apa yang kita lihat di sini bahwa satu hal di ayat 2b, nelayan-nelayannya telah turun
dan sedang membasuh jalannya. Saat ini kita lihat bahwa kalau sudah yang senang mancing ikan, kalau sudah tidak dapat sesuatu hasil atau dapat sesuatu ikan, sudah rasanya kecewa dan rasanya bosan dan sudah hanya ingin pulang. Dan kita lihat bahwa ada orang kalau dia tidak sabar, dia suka pindah-pindah posisinya dan sampai dia bisa menangkap ikan. Dan kita lihat saat ini kehidupan Simeon, kalau seorang nelayan di abad yang pertama, sebagai nelayan kalau tidak dapat hasil dan mereka tidak dapat uang dan mereka tidak bisa beli makanan untuk keluarga mereka. Dan sebagai nelayan itu harus kerja keras. Dan itu sebabnya Simeon rasanya kecewa dan hari itu tidak dapat satu hasil apa-apa. Dan kita lihat bahwa sini bahwa sepanjang malam akhirnya Simeon rasanya putus asa. Dan di situ dia ketemu Yesus. Di situ dia ketemu Yesus dan Yesus menaiki perahunya. Dan kita tahu apa yang dikatakan di sini bahwa fokus Simeon hanya ingin pulang dan tidur untuk istirahat. Tapi kita lihat bahwa sini Yesus ingin menajar Simeon sesuatu. Dia harus undang Yesus ke dalam hidupnya. Dan kita harus lihat di sini mengapa kita perlu mengundang Yesus. Mengapa kita perlu undang Yesus mencapai sepenuhnya dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa apa yang kita belajar di sini saat ini, kita harus memberi suatu kesempatan untuk Tuhan. Kita harus membuka hati kita dan memberi kesempatan untuk Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus katakan di sini bahwa Yesus challenge, tantang Petrus untuk mengambil satu langkah dan beriman apa yang dia perintah kepada Petrus. Dan dia katakan, Simeon, ayo bertolak dan berangkat ke laut. Dan di situ tebaklah jalannya. Kalau seorang nelayan dia berfikir, ini waktunya siang, tidak mungkin bisa dapat ikan. Dan kita rasanya bahwa melihat bahwa Simeon itu sudah lelah dan sudah capek mau pulang. Dan dia rasanya sudah cukup hari ini. Tapi kita lihat apa pada saat itu di ayat 4. Di ayat 4. Sesuatu hal yang Yesus katakan kepada Simeon, bertolaklah ke tempat, ke dalam dan tebakalah jalanmu dan menangkap ikan. Dan kita lihat Simeon taat kepada Yesus. Dia taat dengan sesuatu hal yang mudah, dia taat. Dan ada kala kita lihat bahwa Yesus datang dalam kehidupan kita pada waktu kita rasanya lemah. Kita rasa lemah. Kita rasanya kita tidak puas. Dan apa yang kita lihat di sini bahwa Yesus datang kepada Simeon pada waktu kegagalannya dalam sepanjang malam memancing ikan tidak dapat hasilnya. Dan kita lihat bahwa waktu Simeon mengalami kegagalan, Yesus datang. Yesus datang dan berbicara kepada dia. Dan Yesus sedang menyiap hati Simeon supaya dia boleh lihat kegagalannya. Tuhan mau pakai kehidupannya dan Tuhan mau dia melayani Tuhan lebih dalam lagi. Saya katakan di sini, ada kala Tuhan datang dalam waktu-waktu kita rasanya lelah, waktu-waktunya kita rasanya capek, waktu-waktu yang kita rasanya putus asa. Tuhan datang. Dan adakala kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita tidak mengerti rencana Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan,
You come the wrong time. Salah waktu. Saya lagi pusing. Saya selalu pusing dan capek. Saya tidak boleh berfikir lagi. Dan kita rasa bahwa waktu Tuhan, timing Tuhan itu sudah terbalik. Dan rasanya kita katakan, it's not the right time. Bukan saatnya. Tapi Yesus datang dengan waktunya yang indah. Kalau sudah mau undang dia ke dalam hati saudara. Percayalah, kalau sudah undang Tuhan masuk dalam hati saudara. Walaupun sudah lagi frustasi dalam keadaan sudah percaya. Tuhan mau bekerja lebih dalam. Poin yang kedua. Mari kita akui bahwa upaya kita tidak berhasil. Dan di ayat 5 kita sudah baca tadi. Dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan di ayat 5, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, Simeon atau Petrus punya banyak alasan pada waktu Yesus memberi pesan atau berbicara kepada Simeon untuk bertolak perahunya. Dan kita boleh tahu bahwa Simeon berkatakan, cukup Tuhan, saya sudah lelah, saya mau pulang. Alasannya bahwa saya ada seorang nelayan, saya lebih mengerti tentang memancing atau menangkap ikan dari engkau yang seorang tukang kayu. Apa yang tukang kayu bisa mengerti tentang menangkap ikan? Dan apa yang kita bisa belajar di sini bahwa pada waktu kita rasanya sesuatu pekerjaan yang tanpa Yesus itu selalu membawa kekecewaan kita, putus asa. Saudara, putus asa ini bisa seringkali menghalangi pekerjaan kita. Selama kita putus asa, kita rasa semua kecewa, kita tidak rasanya kita mau buat apa-apa. Sudah sendiri rasanya putus asa, kecewa. Tapi sudah ingat, apa yang membuat sudah kecewa? Itu dengan kata-kata orang yang tidak benar, yang membuat sudah kecewa, dan sudah tidak mengerti alasannya apa. Sudah rasanya capek dan pikirannya. Semua itu rasanya give up. Renungkan sebentar. Apa yang membuat sudah kecewa? Apa yang membuat sudah rasanya putus asa? Ya. Kalau sudah ingin renungkan kembali, undang Yesus masuk dalam hati saudara. Dan saudara akan mulai mengerti di mana posisi Tuhan dalam kehidupan saudara. Di luar atau di dalam. Kalau Yesus tidak ada di dalam hati saudara, saudara akan pasti kecewa. Kalau saudara punya Tuhan dan di hati saudara, walaupun itu begitu kecewa, putus asa, tapi saudara bisa mempunyai kekuatan. Dan saudara akan pasti melihat itu semua akan mengatasi. Saudara, mengapa kita perlu mengaku upaya kita tidak berhasil? Simeon mengenal otoritas Yesus. Pada waktu Yesus memohon atau minta Petrus bertolak. Dan itu satu tugas yang tidak mudah buat Simeon untuk taat kepada Tuhan. Seorang profesional nelayan, dia tahu dengan hari yang siang ikan tidak ada di laut. Dan mereka pergi sejauh-jauhnya. Tapi hanya dia dengar apa yang Yesus pesan. Dan kita tahu bahwa dia bisa punya alasan. Tapi dia lihat di sini. Dengan sesuatu hal yang kita tahu bahwa the best time. Dia boleh katakan dengan Yesus, the best time untuk menangkap ikan itu ada waktu malam, bukan siang. Tapi kita lihat bahwa apa yang Petrus
atau Simeon dengar kata Tuhan, dia langsung berangkat dan tidak memberi satu jawaban apa-apa. Dan dia taat kata-kata Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Dan dia berangkat. Dan di situ dia mengalami mujizat. Dia mengalami mujizat. Saudara, kalau sudah taat kepada Tuhan, apa yang kita rasanya upaya kita tidak berhasil, kita undang Tuhan dan masuk dalam hati kita, kita akan lihat mujizat Tuhan. Seperti Simeon, dia melihat mujizat Tuhan. Dan kita harus akui bahwa upaya kita itu tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Yesus. Dan Yesus ingin Simeon dengar firman yang apa yang dia berbicara. Dan Yesus punya maksud, punya rencana untuk Petrus. Supaya pada waktu Petrus mendengar dan melihat perintah Tuhan, dia mengalami mujizat. Dan itu sebabnya Petrus langsung melihat mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, saya katakan di sini bahwa mari percaya Tuhan dapat mengubah kekosongan kita menjadi kepenuhan. Saudara, dengan satu kata di ayat pasal 5 ayat 5, apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus dalam bahasa Inggris dikatakan, because you said so. Tetapi engkau menyuruhnya. Kita lihat satu hal yang Simeon nurut kepada perintah Tuhan. Dan dia begitu kagum pada waktu dia dengar firman Tuhan. Dan dia nurut. Sudah ada kala kita tidak nurut kepada firman Tuhan. Apa yang kita sudah baca firman Tuhan, kita tahu. Ya, apa yang benar, apa yang salah. Saudara seringkali katakan bahwa sudah kita harus berhati-hati di sini. Ya, kita hati-hati. Saudara lagi bergumul kehidupan saudara, sudah bergumul dan saya tidak tahu apa yang sudah bergumul dan dengan satu hal sudah mengalami emptiness, kekosongan. Kalau Yesus ada di dalam hati saudara, percayalah, Yesus akan memenuhi semua hati saudara dan dia akan memberi saudara damai. Kalau sudah perlu damai, dia akan beri saudara damai. Dan kita lihat di sini bahwa apa yang kita tahu di sini. Dan pada waktu Yesus berbicara kepada Simeon untuk bertolak ke tempat ke dalam, dan Simeon hanya katakan yang begitu mudah. Ya. Dan dia kata apa? Because you say so. Walaupun Petrus atau Simeon lelah, capek, dan dia sudah ingin mau pulang, tapi dia rasa, okay, ini yang terakhir, the last shot. Yesus berbicara, aku berangkat. Ya, dan dia nurut. Dan pada itu saja dia taat kepada Tuhan. Dia melihat mujizat. Saudara, kalau sudah ingin melihat mujizat Tuhan, sudah harus taat kepada firman Tuhan. Taat kepada dia. Dan saya katakan bahwa di sini Yesus ingin mengambil Petrus keluar dari kesibukannya, dari hal-hal yang dikelilingnya, supaya Petrus boleh melihat mujizat Tuhan. Dan saudara, adakala Tuhan ingin mengambil saudara pergi satu tempat atau satu posisi di mana saudara akan sendirian dan di situ saudara akan melihat mujizat Tuhan. Seringkali dalam hal-hal yang boleh dikatakan bahwa isolation, kesepian, Tuhan mau saudara
pergi satu tempat dalam kesepian, di situ Yesus mau berbicara kepada kita. Dan di situ kita akan melihat apa rencana Tuhan. Saudara, hal ini saya katakan bahwa ada kala kita tidak mengerti rencana Tuhan, seperti apa yang dia berbicara kepada Petrus. Dan hanya Simeon katakan, if you say so. Dengan 4 katanya, if you say so. Karena engkau menyuruhnya. Dan dengan 4 kata ini mengubah kehidupan Petrus. Saudara, kalau hari ini sudah dengar firman Tuhan dan dengan 4 kata ini, if you said so, dan pada waktu sudah taat kepada firman Tuhan, saudara akan mengalami suatu mujizat, suatu perubahan di mana kehidupan saudara akan berubah. Dan hari ini saya katakan, mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Kenapa sudah seringkali katakan, saya penuh dengan kecewa, saya penuh dengan putus asa, sudah bergumul. Renungkan kata-kata sudah kekecewaan dan putus asa. Ini membuat saudara tambah kepahitan dalam kehidupan saudara sendiri. Sudah penuh dengan kepahitan. Pada waktu sudah izin Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ingat, if you said so. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, if you said so, bukalah hati saudara kepada Tuhan Yesus. Dan saudara akan pasti mengalami suatu kesembuhan, suatu perubahan yang luar biasa. Saudara, Yesus mengerti keadaan hati kita secara pribadi. Dia memiliki tujuan yang besar. Biarlah saat ini kita boleh katakan lebih hebat, even greater, berharap pada mujizat Tuhan. Kalau sudah mau buka hati saudara, izin dia, percaya. Dan saudara akan mengalami suatu berkat yang luar biasa. Dan sesuatu hal yang kita lihat bahwa Tuhan mau kita lakukan lebih besar lagi. Saudara, dalam diskusi ini, saya memberi 3 jawaban pertanyaan kepada saudara. Pertanyaan yang pertama itu adalah, apakah hidup Anda merasa lelah, tanpa arah? Ada mungkin kita melari diri dari sesuatu atau situasi. Sudah bayangkan saja, kenapa sudah lari jauh dari Tuhan? Apakah sudah bergumul dengan sesuatu? Pikirkan. Nombor 2, apakah Yesus ada di perahu Anda? Iya atau tidak? Ingat, kalau Yesus tidak ada di dalam perahu atau di hati saudara, saudara selalu bergumul dan sudah rasanya putus asa, kecewa. Izinkan Tuhan masuk dalam perahu Anda. Izinkan Tuhan masuk dalam hati saudara. Dan saudara akan pasti melihat ketenangan dalam hati saudara. Poin yang ketiga, percayalah, undang Yesus ke dalam hidup Anda. Dan Anda akan melihat mujizat terjadi dalam hidup Anda. Undang Yesus. Mari Tuhan. Mari. Engkau akan bekerja di dalam setiap
anak-anak-Mu. Tuhan Yesus akan selalu menolong saudara. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini biarlah firman-Mu akan terus bekerja dalam hati kita. Biarlah firman-Mu akan terus memberi kita kekuatan. Firman-Mu akan selalu membimbing kehidupan kita. Saat ini Engkau bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Mari saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan penuh sukacita, dengan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Karena persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa melakukannya dengan cara scan di QR Code yang akan ditampilkan di layar. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.